Ini adalah letusan gunung terdahsyat di dunia yang tercatat dalam sejarah. Suara ledakan gunung itu terdengar hingga sejauh 4.800 km, menimbulkan tsunami besar. Ketinggian gelombang tsunami hingga 40 meter, memakan korban lebih dari 36.000 jiwa. Gunung Krakatau meletus pada 26 Agustus 1883. Debu vulkanik memenuhi atmosfer menghalangi sinar matahari, sehingga dunia gelap selama 2 hari. Bencana ini difilmkan, dikemas secara artistik dan dramatis oleh Sam Miller dan diedarkan oleh BBC London. Marilah kita simak alur cerita film Krakatoa The Last Days. Film ini ditulis berdasarkan catatan dan wawancara korban selamat kala itu. Catatan-catatan itu dikumpulkan oleh seorang ilmuwan Belanda, yaitu Roger Verbeek, yang juga sebagai saksi mata peristiwa itu. Tahun 1885, yaitu 2 tahun setelah Krakatau meletus, Roger Verbeek masih trauma mengingat kejadian itu. Ia sangat menyesal karena seharusnya dia berbuat sesuatu sehingga korban tidak banyak. Adalah Gunung Krakatau yang letaknya ada di Selat Sunda, yaitu laut di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Krakatau hanyalah salah satu dari ratusan gunung Merapi yang ada di Indonesia. Diceritakan di Katimbang, Lampung, tinggal sebuah keluarga Belanda. Willem Bijering adalah seorang pengawas di Bangkapas milik Kompeni Belanda. Willem mempunyai seorang istri bernama Johanna, 3 orang anak, dan seorang juru tulis orang pribumi yang bernama Tokaya. Gempa bumi sering terjadi, bahkan sudah terjadi berbulan-bulan. Johanna cemas dan khawatir karena gempa sering terjadi. Johanna mencoba mengajak Willem untuk mencari tempat yang lebih aman, ke Batavia misalnya. Namun Willem menolak dengan alasan ia tidak bisa meninggalkan Bangkapas. Pada Mei 1883, Roger Verbeek mengunjungi keluarga Sweet yang bekerja dan tinggal di mercusuar keempat di Pulau Jawa atau sekitar 30 mil ke arah timur dari Krakatau. Roger Verbeek mendapatkan laporan tentang peningkatan aktivitas Krakatau dan dia ingin melihatnya sendiri. Aktivitas Krakatau dapat dilihat jelas dari mercusuar. Namun Roger Verbeek menyepelekan fenomena itu dan menganggapnya tidak berbahaya. Roger Verbeek diberi sebuah batu apung oleh anak squid. Batu apung itu ditemukan oleh anak squid di pantai. Roger Verbeek tidak menyadari penemuan batu apung itu mempunyai rahasia. Suatu pertanda ada kejadian di dalam perut Krakatau. Pada 20 Mei untuk pertama kalinya Krakatau mengeluarkan asap yang sangat banyak. Seharusnya itu menjadi sebuah peringatan kepada orang-orang. Namun sebagian orang justru pergi berwisata ke Krakatau. Join the excursion of a lifetime. Take a boat trip to the furnace of the gods, Krakatoa, and walk on a live volcano, one of the greatest natural wonders of the world. My hotel guest, your ship. The Loudon is not a pleasure steamer. Furnace of the gods is built.
Pada 27 Mei 1883, kapal uap Loudon membawa 86 penumpang sedang berlayar menuju Krakatau. Nahkoda kapal itu bernama Lindeman. Di Krakatau sendiri sudah banyak wisatawan. Tiba-tiba terjadi letusan di Krakatau. Roger Verbeek terkejut. Ia sedang berada di kereta kuda dalam perjalanan menuju kota Buitenzorg di Jawa. Krakatau terus meledak, menyampaikan isyarat. Jauh di dalam perut bumi, magma selalu bergerak mencari jalan keluar. Hanya soal waktu saja kapan magma itu akan dimutahkan. Kapal Loudon berusaha menjemput wisatawan yang masih di Krakatau. Roger Verbeek sampai di Buitenzorg. Ia mencoba membandingkan batu apung dari Krakatau dengan batu apung dari letusan Gunung Tambora. Ia mencoba mencari petunjuk dari batu apung itu. So it's just a couple of vents. You mean Krakatoa will be the size of Tambora? I don't know what it means. I just don't know. Sepanjang Mei hingga Juni, kawah Krakatau terus mengeluarkan asap. Asapnya menimbulkan warna biru dan hijau jika terkena sinar matahari. Asap dianggap tidak berbahaya oleh penduduk. Kehidupan pun berjalan seperti biasanya. Suatu hari Johanna ditanya oleh pemerintah Belanda. Gempa semakin parah. Namun Willem tidak mau mendengarkan peringatan dari Johanna. Ia sibuk dengan urusan bisnisnya. Kenapa kamu tidak bersama anak kamu? Yang kecil sedang bersarapan pagi. Saya mau telur tetapi Ayam tidak bertelur, Nyonya. Tanda-tanda alamiah akan datangnya bencana mulai muncul. Ayam-ayam tidak lagi bertelur. Kera-kera yang biasanya banyak di pepohonan pergi entah kemana. Willem bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang di wilayahnya. Ia selalu mendapat informasi-informasi tentang peningkatan aktivitas Krakatau. Namun Willem tidak berbuat apa-apa. 25 Agustus, yaitu malam sebelum terjadinya letusan, Johanna berbincang dengan Roger Verbeek. Johanna merasa ada bahaya yang sedang mengancam mereka. Apalagi hewan-hewan telah menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Namun Roger Verbeek tetap mengabaikan kekhawatiran Johanna. Johanna kecewa. Roger Verbeek yang seorang ilmuwan geologi seharusnya tidak mengabaikan tanda-tanda alam itu. Minggu 26 Agustus di hari letusan, kehidupan penduduk berjalan seperti biasa. Jam 10 pagi kapal Loudon sedang berlabuh di Anyer untuk mengangkut pekerja Cina atau yang disebut kuli untuk dibawa ke Teluk Betung di Sumatera atau di sebelah utara Krakatau. Para kuli ini menempati ruangan paling bawah di kapal, sementara wisatawan Eropa berada di dek atas. Kapal Loudon berlayar ke Teluk Betung dengan menempuh lintasan yang dekat dengan Krakatau. Need to change course, Mr. Jensen. Aye, sir. Change course. Take a bearing from Palau Son Yang. Set a course for Lampong Bay. Sementara itu Willem dan Johanna sedang menghadiri sebuah perayaan pembukaan pasar. Johanna sebenarnya enggan untuk menghadiri acara itu, namun Willem menenangkannya. Johanna mempunyai feeling yang sangat peka bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Benar saja, satu ledakan yang sangat keras terjadi.
Willem sibuk mengatur pegawainya, sementara Johanna berteriak mengajak Willem pergi. Willem tidak mau pergi. Johanna dan anak-anak disuruh kembali ke rumah. Johanna mencoba membantah karena di rumah tidak aman karena jaraknya hanya 25 mil dari Krakatau. Kini gunung Krakatau itu benar-benar meletus. Setiap detik hampir 1 juta meter kubik material abu, batu, dan batu apung dimutahkan oleh Krakatau. Longsoran gunung yang jatuh ke laut menimbulkan pasang surut yang cepat dan tidak terduga. Tokaya, juru tulis Willem, memahami akan datangnya bahaya. Istri dan anaknya dititipkan ke seorang penduduk untuk mencari tempat yang aman. Jam 14.30 Willem, Tokaya, dan sebagian penduduk menyaksikan fenomena yang langka di pantai. Secara tiba-tiba dan cepat air laut surut. Ikan-ikan tertinggal di darat. Anak-anak berlarian bermain di laut yang surut jauh. Namun tak lama, seketika itu datanglah ombak setinggi 40 meter, menelan dan menerjang apa saja yang dilewatinya. Orang-orang berlarian berhamburan. Gelombang tsunami menghancurkan rumah-rumah penduduk. Johanna dan anak-anaknya di rumah mencoba menyelamatkan diri dengan naik ke lantai atas. Willem dan Tokaya selamat meskipun tsunami menelannya setinggi pohon kelapa. Johanna dan anak-anaknya juga selamat. Mereka terkejut karena air menggenangi rumah hingga mencapai lantai atas. Willem kembali ke rumah dan mendapati keluarganya selamat. Mereka sangat terharu. Sementara itu di tengah laut kapal Loudon dihujani abu dan batu. Hal itu sangat merepotkan kapten dan kru kapal. Tsunami dahsyat itu lebih besar bergerak ke utara, menghancurkan bank kapas dan menewaskan ribuan orang. Kapal uap Loudon selamat karena posisinya di selatan Krakatau. Keluarga Willem dan Tokaya bergegas mengungsi menuju ke perkebunan bukit yang jaraknya sekitar 5 jam ditempuh dengan jalan kaki. Krakatau terus meletus, tak ada hentinya. Keadaan semakin buruk di kapal Loudon. Hujan abu dan batu semakin lebat, menambah beban kapal. Jika ini dibiarkan, kapal bisa oleng. Kapten Lindemann menyuruh sebagian penumpang dan kru membersihkan dek. Pada jam 5 pagi, keluarga Willem pergi ke bukit di pantai utara, menjauhi awan abu yang melebar. Mereka berjalan menerobos hutan, menaiki bukit dengan diiringi gemuruh lautan yang seakan-akan masih mengejar mereka. But how the spirit of the mountain broke the land into pieces and sunk into the sea. Roger Verbeek mendengarkan cerita seorang pribumi yang bercerita bahwa penduduk mempunyai banyak cerita tentang gunung itu. Di antaranya adalah dahulu pernah terjadi bagaimana roh jahat memecahkan gunung itu dan menenggelamkan ke laut, hingga akhirnya gunung itu kini muncul kembali. Teman Roger Verbeek menemukan sebuah kitab,
Pustaka Raja Purwa, tulisan Pujangga Jawa, Rangga Warsita. Ada bagian di kitab itu yang menceritakan bahwa di tahun 416 ada gunung meletus hingga hancur berkeping-keping dan tenggelam ke bumi. Kemudian terjadilah gelombang tsunami yang membanjiri daratan. Roger Verbeek menyimpulkan bahwa sejarah bisa saja terulang. Krakatau meletus dan air laut naik ke daratan. But what we had seen so far was just a big... Di laut, Kapten Lindemann dan penumpang berjuang membersihkan dek dari material letusan Krakatau. Saking lebatnya hujan material sehingga menimbulkan lapisan material di dek kapal semakin tebal. Kapal menjadi oleng. Kapten Lindemann mengambil keputusan agar kapal tetap seimbang, maka semua penumpang harus masuk ke dek yang paling bawah, yaitu dek yang ditempati oleh pekerja Cina. Awalnya wisatawan Eropa menolak disuruh pindah ke dek bawah. Namun dengan tegas Lindemann memaksa, jika ada yang menolak pindah ke dek bawah, maka akan dilempar ke laut. Akhirnya semua penumpang mau pindah ke dek bawah. Para wisatawan mau tidak mau harus terbiasa bercampur dengan kuli. Di antaranya harus minum air dengan wadah dan gelas yang sama. Senin 27 Agustus 1883, pagi itu tidak ada fajar di Krakatau. Sepanjang malam letusan meningkat. Dentuman-dentuman bisa terdengar hingga ratusan mil. Keluarga bayi Jering atau keluarga Willem sudah berada di perkebunan bukit. Keadaan di sana cukup memprihatinkan. Bayi Johanna tak henti-hentinya menangis karena air susu tidak cukup. Tiba-tiba saja terdengar ledakan yang sangat keras. Saking kerasnya hingga membuat telinga terasa sakit dan tidak dapat mendengar dalam beberapa saat. Gempa besar kembali terjadi. Roger Verbeek tangkap akan keadaan itu. Ia bergegas pergi untuk mengabari penduduk bahwa laut akan naik ke daratan. Setelah meletus 20 jam terus-menerus, dapur magma Krakatau kosong. Ini menimbulkan gunung mulai runtuh. Ledakan yang ditimbulkan sangat besar, hingga terdengar 3000 mil sampai di Australia. Ini adalah suara paling bising dalam sejarah. Jutaan ton abu dan batu apung jatuh ke laut. Ini memicu tsunami yang lebih besar dari yang sebelumnya. Di laut, Kapten Lindemann sibuk mengendalikan kapalnya. Ia memutuskan untuk memutar kapalnya kembali ke tengah laut, tidak menuju Teluk Betung. Penumpang kapal sangat cemas dan Kapten Lindemann mencoba menjelaskan bahwa pelabuhan Teluk Betung sudah hancur diterjang ombak tsunami. Kapal Loudon selamat dari terjangan ombak tsunami. Di mercusuar 4, Sweet tidak juga mau turun, padahal istrinya berkali-kali mengajaknya untuk turun karena bahaya sedang mendekati mereka. Akhirnya tsunami itu pun datang dan menyapu menara mercusuar tempat tinggal keluarga Squid. Ombak setinggi 40 meter mengangkat menara dan pondasinya sekaligus, menghancurkan pantai, menghancurkan kota-kota, desa-desa, dan puluhan ribu orang tewas. Gunung runtuh melepaskan hembusan abu dan batu. Abu dan batu yang panas menaikkan suhu air laut hingga 500 derajat Celcius.
Ombak tsunami juga menerjang di tempat pengungsian keluarga Bejering. Keluarga Bejering selamat namun bayinya tewas. Keluarga Bejering meninggalkan tempatnya yang hancur. Dari 3.000-an penduduk yang lari ke daratan tinggi, lebih dari 1.000 yang tewas. Mereka menderita luka bakar yang parah karena abu dan batu, dan juga karena tsunami yang membunuhnya. Kapten Lindeman dihadiahi salib emas oleh pemerintah Belanda karena keberaniannya menyelamatkan semua orang yang ada di atas kapal Loudon. Letusan Krakatau menghancurkan 165 desa di pantai, menewaskan lebih dari 36.000 jiwa. Saking banyaknya korban hingga mayat-mayat tidak dikuburkan dengan semestinya. Banyak yang dikumpulkan kemudian dibakar. Pemerintah Belanda memesan 25.000 galon bensin untuk membakar mayat. Setelah kejadian itu, Willem masih terus bekerja di pemerintah Belanda hingga 13 tahun ke depan dan akhirnya pensiun, kemudian pulang ke Belanda. Letusan itu mempunyai dampak yang sangat jauh. 20 juta ton belerang disemburkan ke atmosfer, menyebabkan pandangan senja di seluruh planet, menurunkan suhu global hingga ke abad 20. Krakatau itu sendiri nyaris tak tersisa sama sekali. Batu keras 12 mil persegi itu habis di udara selama 40 jam. Secara harfiah, gunung itu telah meledakkan dirinya hingga hancur. Namun di tahun 1927, 300 meter di bawah Selat Sunda, gunung itu kembali meletus. Ini persis seperti yang diramalkan oleh Roger Verbeek dalam tulisannya. Gunung baru akan terbentuk dengan kecepatan 5 meter per tahun. Dan di kemudian hari, gunung yang tumbuh lagi itu disebut Gunung Anak Krakatau. Pemirsa, demikian alur cerita film Krakatau The Last Days yang ditulis dari kisah nyata dari Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.